Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammimna bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risalatihi wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Alim Al-Alama Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa qala aidan Al-Alim Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Melanjutkan pengajian kita masih di bab fi fadilatil masajid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-hadi asyara fi fadilatil masajid ila anqal. Jadi masjid ini memiliki kefadilan tersendiri. Siapapun orang yang meramaikan masjid termasuk bagian daripada orang yang dikatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya besar, ya. Ngopeni masjid itu ujiannya besar. Satu, pasti kita terkuras tenaga kita, pikiran kita, lebih-lebih uang kita. Itu pasti. Kalau kita sudah mengurusi masjid, pasti akan apa? Merasa berkurang. Karena apa? Karena itu semuanya butuh perjuangan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal jawri. Nah, kemarin kita bahas tentang bagaimana kita menjaga muru'ahnya masjid supaya tidak membahas sesuatu yang tidak penting di dalam masjid. Kemarin dipraktekkan enggak waktu penyediaan zakat? Tidak ada ya, di dalam masjid tidak ada ya? Tidak ada di luar ya? Ya, alhamdulillah. Artinya kita menghindar dari intiza. Intiza itu ya pertikaian pikiran lah. Jangan sampai kita itu kalau ada orang protes, masjid kok digawe gitu seumpama. Penerimaan zakat baik, tapi kalau ada orang protes umpama, kita jangan sensitif dulu, kita ambil positifnya dulu. Jangan negatif thinking dulu, tapi kita ambil positif thinking. Masjid kok gitu, artinya dia peduli dengan masjid. Sesuatu yang baik jangan sampai dilakukan dengan yang tidak baik atau kurang pas. Sehingga yaitu penyediaannya ada di luar masjid walaupun di sekitar masjid. Sama seperti ini. Hadis yang kita baca ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yatakarrahuna minal mutakallimin, benci terhadap orang-orang yang senengane ngomong.
Malaikat itu gak pati seneng ambek wong sing senengane apa? Ngomong. Khususnya ngomong di mana? Fil masjid, di dalam masjid. Bi kalamil lagwi ay bi kalamil batil. Kalam lagwi itu omongan yang enggak patut diomongkan. Terus kita omongkan di dalam masjid. Ini enggak patut. Nah ini malaikat tambah genting mana? Mangkal mana malaikat? Wal jauri ay al kalamu atau al kalami al maili anil haqqi, yaitu ucapan yang tidak searah dengan kebenaran. Yes. Kita ngomong sesuatu sing gak pas nang masjid, lebih-lebih ucapan bukan ucapan kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini malaikat geting betul. Jadi malaikat itu makhluknya Allah yang proporsional, sesuai dengan porsi. Apa namanya anak itu? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffal la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Jadi malaikat itu protokoler. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Gak wani ngomong kecuali oleh izin saking Gusti Allah. Nah bedanya malaikat dengan kita, kalau malaikat tidak mau mengatakan sesuatu kecuali diberikan izin, kalau kita gampang mengatakan sesuatu walaupun tidak diberikan izin, melo omong aja gitu begitu. Kak dijak ngomong melo ngomong. Iki malaikat geting, wae kate ngomong sik ngenteni izin sampeyan iki angger ae apa? Angger nyaut ae, angger jeplak. Paham ya? Apa maneh nang jero masjid itu tambah geting maneh itu. Makanya salah satu faedahnya hadis itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dikatakan seseorang itu Islamnya itu baik apa? Meninggalkan sesuatu sing gak pati penting. Lek duduk bidangis gak usah melok-melok ngurusi. Lek duduk pengetahuan gak usah melok-melok omong. Jogone seperti itu. Makanya di dalam bab ini saking jaga muruahnya masjid, malaikat itu digambarkan apa? Yatakarrohuna minal mutakallimin. Ngomong enggak apa-apa. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu la yasma'una fiha illa bilang salama, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima apa? Illa bilang salama. Oleh ngomong. Tapi omongannya sing salama, sing apik. Sing bagus. Kemudian apa? Yang manfaat. Nah, kalau tidak manfaat, paling utamanya digetingi malah malaikat. Makanya malaikat itu rotok sensi karo wong sing senengane ngomong. Paham ya? Jadi di dalam masjid kalau ada sesuatu yang harus kita bahas, kita upayakan keluar dari masjid atau tidak di mana kita sujud itu, sehingga kita masih bisa menjaga muruahnya masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saya lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kudu dipahami betul ya hadis ini. Hadis ini kudu dipahami betul. Engko pas paham ini salah kira keliru. Syarrul biqai, seburuk-buruknya sebidang tanah, ai biqail baldan, yaitu ada digambarkan oleh Nabi seburuk-buruknya sebidang tanah atau seburuk-buruknya tanah. Wa fi riwayat syarrul bilad, seburuk-buruknya suatu daerah.
atau suatu daerah yang diistilahkan adalah tempatnya, yaitu aswaquha, pasar-pasare. Ya, hati-hati kalau tidak paham bahaya. Berarti pasar itu welek ya. Berarti awak diujuk sampe nang pasar, bu sampean meneh ojo nang pasar. Belanja online ae. Soalnya apa? Hadise syarrul biqa. Sak elek-eleke panggonan niku pasar. Masyaallah. Yang kita tahu kan katanya Umar Ibn Khattab, as-sauqu madinatus syayatin. Pasar iku kotahe setan. Berarti sing njero pasar. Ayo coba ngomong kok ngono bakul sayur ya. Oh, ngamuk pasti. Umane sing sogoe PGS ya Pak Yunus wadah. Ketemu tan setan ya. Sing genah sampean. Lho itu lho. As-suku Madinatu Syaitan. Pasar itu kotane setan. Berarti sing nang jero pasar. Oh, sampean ya kira-kira dicelatu wong. Mangane kudu ngerti tenan iki. Tapi Masya Allah ulama kita ini istimewa memaknai hadis itu gak angger usah ele-ele panggonan ku pasar. Nah, tentu ketika kita masuk pasar kan macam-macam ya karakter orang itu, apa Yunus paham. Ada lagi yang sopo pasar sih Pak Ayong pasar dong Pak Ayong. Ya Allah. Pokoknya orang sudah masuk pasar itu ngerti karakternya gede. Betul enggak? Mesti. Saya kan ngobrol sama Pak Yunus itu bos karakternya gini, karakternya gini, tahu. Kayak itu sudah gambaran pelajaran terbesar untuk kita. Kalau satu saya mencedek sama pasar, gak atuh sampai itu. Paham ya? Ini dipahami betul. Lah ulama kita ini Masya Allah cara memaknai ini. Syarrul biqa'i aswaquha. Saeleh-elehe panggonan iku pasar. Ini menurut hadis. Ulama kita mengatakan lamma yaqa'u fiha minal ghisyi wal aimanil kadhibah. Selagi kamu mendapatkan di dalam pasar, entah itu kamu pelakunya atau kamu ikut nimbrung di dalamnya, ada praktek al-ghisyi, yaitu kecurangan, wal aiman al-kadhibah, dan sumpah serapah palsu. Makanya carane wong embongane, wong-wong cek gampangnya Gus, lek muni sumpah demi Allah jadi. Padahal bujuk ibu mengatasnamakan Allah. Billahi dudu aku. Padahal yo dek. Paham ya? Saking gampang. Nah ini yang kalau terjadi di dalam pasar, lama waqa'a fiha minal ghisyi. Kalau di dalamnya ada kecurangan. Kalau di dalamnya ada praktek sumpah serapah palsu, gampang nyumpah, kalimat sumpah itu kayak gak ada harganya. Kemarin saya pas misi itu, ada orang waktu misi Sidoarjo, Ustaz, bagaimana kita menyikapi rezeki yang diomongi halal, yo gak pati halal, diomongi haram, yo gak haram. Berarti apa? Subahat. Maka kebijakan kita, subahat itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara halal dan haram itu ada satu perkara yang namanya subahat. Kalau kita bisa menjaga, kita jaga. Kita cari yang pas-pas halal ya, untuk sampai mendekati haram. Tapi ketika ada satu keraguan, selama tidak ada unsur yang mendukung itu tentang keharaman, maka jangan sampai sekali-kali kita memilih keharaman. Paham ya? Gambaran ini halal kayu halal,
Selama awak dhewe ndak ngerti iki wujude teko ndi, apa asli teko haram atau enggak. Maka kalau kita masih ragu-ragu tinggalkan. Maka saya contoh, yang kalau panjenengan paling sore dadi wong Madura. Kenapa? Orang Madura itu enak haram, gak enak haram. Itu orang Madura. Tanya, ya, Pak Muklis gak ada ini. Orang Madura tanya itu, gimana rasanya ini? Haram nyaman. Kalau tidak enak, haram tak nyaman. Pokoknya haram kabeh. Paham ya? Lah iki sing bahaya iki. Makanya orang Madura itu hati-hati sesuatu yang ragu, cok gampang ngomong haram. Haram nyaman jadi. Paham ya? Jadi kalau masih ragu, kalau kita mau meninggalkan, tinggalkan. Tapi kalau kita mau melakukan lurus, jangan sampai kita ke ranah haram. Resiko, kan nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita yakini itu haram. Jangan. Jadi sekali lagi digambarkan bahwasanya pasar itu syarrul biqa, seburuk-buruknya bidang tanah atau daerah atau tempat. Tapi ya itu tadi kata ulama kita, selama di situ ada praktek apa kecurangan. Kemudian apa? Ada aiman al-kadhibah, kesaksian palsu, sumpah palsu. Makanya kita tuh sering diingatkan sama Allah itu dalam Al-Quran, Al-Mutaffifin ya. Ingat itu 3 ayat itu. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang berlaku curang. Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfu. Kalau dia minta timbangan ke orang lain, artinya ketika dia sebagai pembeli ya, sebagai apa? Pembeli. Urang tambah ono, aja gak mono tok ae. Koyo ane awak dhewe ngape. Paham ya? Lek tuku apa-apa lho nggih Bu nggih. Urang tambah ono maneh, tambah ono barang dhek sing dodolan kakean iki. Paham ya? Gambarnya sama al-mutaffifin apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Awak di posisi sebagai pembeli tambah ono, musuh sak menit tok jaluk lebih terus yastawfun. Ketika dia menjadi penjualnya apa namanya apa? Yang melayani apa namanya? Pembeli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum apa yukhsirun. Ketika dia sebagai pembeli apa penjual, ada orang membeli, kita malah kurang. Ini adalah praktek kecurangan yang sudah diingatkan sama Allah oleh Allah di surat apa Al-Mutaffifin. Sekarang kalau kita mengatakan secara ya aku mau ngerti no angger pasarku elek, ya repot. Dulu itu zaman jahiliyah apa namanya? Seleksi alam utawa orang mandang tokoh itu harus sesempurna mungkin. Apalagi sentral nabi. Kalau orang yang sebagai masyarakat biasa saja itu dipandang harus dengan kesempurnaan, apalagi nabi. Dulu itu ketika nabi, karena nabi itu apa orang yang diutus oleh Allah dan harus ikhbar. Ikhbar itu memberikan kabar bahwasanya saya ini nabi, saya ini utusannya Allah. Itu orang tidak langsung percaya. Tidak langsung percaya. Kebanyakan orang akan menilai dari apa aja, dohirnya dulu. Sampai dikatakan kebiasaan itu dititen. Dikatakan bahwasanya wa qalu ma li hadzal rasul. Mosok koyo ngene iki rasul, mosok koyo ngene nabi.
Kenapa kok mereka masih mengatakan mosok? Mosok itu maksudnya tidak percaya. Kenapa? Yakulut to'am. Mosok Nabi mangan. Nah, pertama itu. Kalau podo ambek awak dhewe. Kemudian apa? Wayam fil aswaq. Nabi kok soboi pasar. Paham ya? Jadi ini sama orang-orang jahiliyah ketika ada orang mengaku Nabi, Nabi kok mangan lah podo ambek awak dhewe. Kok sobone pasar, podo dagangi, mosok Nabi seperti itu. Ya, dikatakan seperti itu. Maka waqalu mali hadzal rasul. Mosok koyo ngene iki, rasul. La ajane rasul laula unzila ilaihi malak. Mestine dia punya pendamping berupa wujud malaikat. Lah ketika dia sobo pasar iku mestine fayakunu ma'ahu nadhira. Diilingno malaikat iku nabi. Ojo pisan-pisan moro none pasar. Cara bahasa kita, kowe iki kiai, mosok kiai nang pasar. Kowe iki ustad, mosok ustad nang pasar. Kowe iki tokoh masyarakat, mosok tokoh masyarakat nang pasar. Bahasanya orang-orang seperti itu. Menunjukkan bahasanya ketika ditokohkan berarti dia harus dengan kesempurnaan, tidak boleh sama. Maka praktek-praktek seperti ini diprotes oleh Allah Subhanahu wa taala. Mane supaya kita itu tidak anti sama pasar. Dan yo aku ngaji rek, pasar gene setan wedi aku mlebu pasar. Tapi ngongkon wong mlebu pasar. Ini kan repot ya. Akhirnya sama Allah dikritik keras. Ditunjukkan lagi sama Allah. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Tidaklah aku utus dari rasul-rasul sebelumnya illa innahum la ya'kuluna ta'am, kecuali mereka yang makan. Ya pada umumnya. Hanya Nabi itu, Rasulullah itu dikasih sifat oleh Allah basyarun lakal basyar. Memang wujud manusia dan punya karakteristik manusia walaupun tidak seperti manusia pada umumnya. Wa yamsuna fil aswaq, tambah ditekankan sama Allah. Kaono aku ngutus nabi mulai zaman biyen sampai terakhir awakmu, ya Allah, kecuali yo mangan pada umumnya, yo senengane sapa pasar. Jadi jenengan ngremekno wong sing pasar, kira-kira no pasar iki derajat kita akeh waline berarti. Mau akeh setane saiki akeh waline. Bu wali murid tak kok apa. Ya? Karena ini sama Allah digitukan. Ketika diprotes mali hadar rasul, mosok kene rasul sopone pasar. Ternyata Allah mengatakan apa? Illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Mereka yang makan, kemudian mereka juga sopone pasar. Kemudian nama wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbihun. Dan memang ini sebagai fitnah. Kadang kita jaga image, ya. Ini yang repot. Makanya saya setuju sama torekohnya Gus Bahai. Ketika ada orang alim ketemu dengan orang awam itu mendesak, pingin tanya sesuatu, ketemu jalan, ojo ditunda. No omae, jelas gak ngeretekon. Ini kan sebuah gambaran. Artinya ketika ada orang yang berilmu datang ke pasar, itu bukan memposisikan dirinya berada di suatu tempat yang hina, bukan. Justru ketika dia masuk di dalam pasar harus mendatangkan banyak kemanfaat. Nah, ini dalilnya seperti itu. Ternyata nabi-nabi dari dulu sampai paling akhir apa? Yamsuna fil aswaq, yosopone pasar. Kita akhir bingung. Mau hadis iki jarene paling eleke tempat saiki dikongkon nok pasar. Makanya kita harus pahami betul. Hadisnya harus dipahami betul. Sehingga kita enggak semena-mena mengatakan pasar gone setan tok nek ngono. Jangan. Karena apa? Banyak kemanfaatan di dalam pasar. Wa khairul biqa'i. Nah, ini kebalikannya ya. Sebaik-baiknya sebidang tanah masajiduha, yaitu tanah yang digunakan untuk sujud. Jadi sudah
jelas ini apa namanya, mujma' alaih. Artinya mujma' alaih itu disepakati bersama. Non dinding gen sujud itu sing paling apik. Wong gene sujud. Akhirnya dihelah itu dikai jalan solusi ambil Pak Ali. Lek ngono ta, ya apa lek seumpama ono pasar gawe musala. Jadi tetap pasar tapi dikawini muso bagus. Pokok ojo sholat nggone tengah-tengah apa? Pasar. Ini sing repot makin. Nah ini kebalikannya, kalau seburuk-buruknya sebidang tanah adalah pasar, kemudian sebaik-baik sebidang tanah adalah tempat di mana dibuat sujud. Pokoknya ono ngen sujud, makanya ulama-ulama kita itu tenang-tenang aja. Selama dalam satu daerah si ono masjid, si ono musola, ngumandangno azan, terus ono jamaah, insyaallah aduh teko kiamat. Kiai-kiai kita itu punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Karena syariat Islam masih ditegakkan. Saya sering mengingatkan, jangan sekali-kali, kadang itu oleh masjid itu harus ya, musola biasa. Panjenengan ketika pulang ke kampung, biasanya seperti itu. Musola, kok kalau sing adzan. Ada enggak? Pernah dapat enggak seperti itu? Kalau sing adzan rek. Barang takoki, "Oh, kalau sing adzan." Kula pernah tak adzan dhewe, pujian dhewe, qomat dhewe, salat dhewe. Mental kula gak kuat. Paham ya? Mosok aku pro adzan gak ono sing teko. Sik tambahi pujian maneh gawe selawatan. Heh. Selawatane ngene. Temen wong sugih gak sembayang. Sing sugih padha ngrungokno padha gak teko. Masa. Paham ya? Akhirnya gak kuat mental. Wis gak urus aku wis tak salat dhewe. Lah iku padha karo membiarkan satu daerah oleh kedusan kabeh. Rono bahwa fardu kifayah gak kelakon. Makanya jenengan iku matur suwun, kok jenengan iku wis mlaku satu daerah utawa nek nggone panjenengan tempatnya panjenengan kok ana wong sik gelem muni adzan. Berarti nyelametno sak daerah. Nikmati seperti itu. Walaupun yo ketika diceluk-celuki hayya 'alas shalah, krungu kanan metu kiri. Kayaknya ngono, gak mesti jamaah. Kan helanya gitu ya, gak mesti jamaah. Mungkin tak ceritani ya, gak mesti jamaah. Sholat itu gak mesti apa? Jamaah. Ini dalile wong males jamaah. Wis iku ngomong, sampean ngomong males ae, gak usah ngomong dalil gitu loh ya. Paham ya? Wis iku wong males jamaah. Paham ya? Sing cengeng-cengeng sing koyo aku. Rawahu al-Hakim an Jubair bin Mut'im wa huwa hadisun sahih. Ini hadis sahih. Menjelaskan bahwasanya syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Kemudian ada satu riwayat lagi, syarrul majalis al-aswaq wa turuq. Saele-ele panggonan itu ya pasar, ya pinggir-pinggir jalan. Ya, orang tua kita tuh dulu tuh sering ngingetin kita ojo lungguh pinggir jalan kan gitu ya. Nggak dalil, nggak hadis, tapi berdasar. Paling enggak cek gak ketabrak. Ojo nunggu trotoar kan gitu. Gak gawe hadis, tapi bener ternyata dicek ada hadisnya. Gak apik, apalagi perempuan lah ya, apalagi perempuan. Wa khairul majalis al masajid, api-api majlis yaitu masjid. Panggonan lungguh yang paling apik yaitu masjid. Fa illam tajlis fil masjid, akan ada satu riwayat mengatakan kalau kamu belum mampu duduk di masjid, wis sandale gak tahu moro masjid, gak tahu jagungan nok masjid, jagungannya lungguh-lungguh ya. Saya ngomongnya lungguh iku nok terase, nok apa? Baleme ya. Maka apa? Falzam baitak. Maka menang ndok omahe.
Kalau kamu belum bisa datang ke masjid, berdiam dirinya di rumah. Artinya di rumah ini keterangan menolak ajakan, menolak perintah supaya tidak berdiam diri di dalam pasar maupun di jalanan. Terus no omah wae, lek ancen kuwi gak nang masjid ya no omah wae. No. Jadi sekali lagi itu adalah bukti bahwasanya ada dua tempat yang satu disifati dengan keburukannya, tapi ulama kita selama di situ ada praktek apa kecurangan dan penipu. Kemudian apa? Yang baik adalah masjid. Saya pernah baca itu orang yang tidak pernah jamaah di masjid itu tidak diperkenankan menjadi saksi. Ini rotok apa juga? Saksi apapun. Ya rotok apa juga ini? Rotok warok, artinya rotok ngati-ngati, rotok ikhtiyat. Orang yang tidak pernah sholat jamaah di masjid itu, orang yang tidak pernah melaksanakan jamaah, maka tidak diperkenankan menjadi saksi. Ini saking antusiasnya, perhatiannya terhadap jamaah, khususnya jamaah di dalam apa masjid. Ada satu kisah zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, zamannya Khalifah siapa? Harun ar-Rasyid. Beliau punya penasihat khusus namanya Syekh Abu Yusuf. Suatu ketika ada sesuatu yang mengakibatkan salah satu tentaranya Harun ar-Rasyid itu mencoba untuk menjadi saksi atau bersaksi lah. Berarti orangnya itu bersaksi atas sesuatu. Sama Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf ini penasihat presiden, penasihat raja Harun ar-Rasyid itu ditolak, kesaksiannya ditolak. Ditolak padahal dia itu sudah mengaku bala tentaranya Harun ar-Rasyid. Dan ketika diurut lagi, bukan sekedar bala tentara itu, masih ada keluarga sama khalifah, tapi dia masuk dalam pasukannya khalifah, masih kerabat. Lah itu kesaksiannya ditolak sama Abu Yusuf. Terus wadul, ya, tentara ini wadul, sambat, mengadu ke Harun ar-Rasyid. Maka dipanggillah penasihat. 5 rotatta syahadatahu. Kenapa engkau kok berani menolak kesaksiannya dia? Maka Abu Yusuf ini bercerita, waktu itu saya pernah lihat dan dengar langsung pasukan yang ini, seorang yang mau menjadi saksi ini pernah mengatakan bahwasanya ana abdu amiril mukminin. Saya adalah seorang hambanya khalifah, yaitu Harun ar-Rasyid. Bahasanya abdu. Maka dikembalikan lagi, seorang hamba tidak boleh menjadi saksi. Makanya ketika dalam bab apapun, saksi adalah orang yang merdeka. Budak itu tidak boleh menjadi apa? Saksi. Fa in kana shadiqan lek dek iki pernah mengaku anak abdu amirul mukminin, fa in kana shadiqan lek bener anjene budake utawa kawulane Bapak sebenarnya Harun ar-Rasyid, fala syahadatan lil abdi, maka tidak ada wilayah kesaksian terhadap seorang abdun atau hamba atau budak. Wa in kana kadziban, kalau dia berbohong, cuman sekedar pesi-pesi, aku iki wong Harun ar-Rasyid. Nah,
Ternyata dia itu bukan orang yang tidak kenal sama sekali, tapi dia mengaku mengatasnamakan Harun ar-Rasul. Fa in kana kadziban fala syahadatan lil kadzibi. Maka tidak boleh kita mengutus kesaksian. Jadi duluri Khalifah Harun ar-Rasyid ini ditolak kesaksiannya karena akal pikiran daripada Abu Yusuf yang sangat rasional sekali. Kemudian Harun ar-Rasyid menawarkan diri. In syahidtu, kalau saya yang jadi saksi bagaimana? Seorang khalifah. Seorang khalifah. In syahidtu, kalau saya yang jadi saksi bagaimana? Fahal taqbalu syahadati, apakah kamu menerima kesaksianku? Maka Abu Yusuf dengan jelas dan tegas mengatakan la, enggak. Ini sama, Harun ar-Rasyid juga ditolak. Dan penasaran, loh aku ini pemimpin negara yang pasti dipercayai semua rakyat. Harun ar-Rasyid. Tapi ketika mengatakan in syahidtu fahal taqbalu syahadati, kalau saya yang jadi saksi bagaimana? Kalau saya yang bersaksi, kira-kira kesaksianku diterima kan? Enggak, kata Abu Yusuf. Maka tanya walima, kenapa kok nggak bisa diterima? Wah, Abu Yusuf itu hati-hati bener, warok bener, hati-hati bener. Li'annaka tatakabbaru 'ala Allah, karena kamu sudah merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang khalifah dinasihati sama penasihatnya yaitu Abu Yusuf. Li'annaka tatakabbaru 'ala Allah, karena kamu itu sudah berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kesombonganmu? Fala takhruju ilal jamaah. Kamu tidak pernah keluar untuk sholat berjamaah. Masya Allah, Harun ar-Rasyid. Kemudian wala tusolli ma'amatil muslimin, dan kamu memang benar tidak pernah terlihat berjamaah dengan orang-orang atau masyarakat sekitar. Kata Abu Yusuf, wahada takabbarun 'ala Allah. Nah, ini yang dikatakan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya mengatakan tadi ada satu ucapan bahwasanya orang yang tidak pernah berjamaah itu tidak pantas menjadi saksi. Saking hati-hati nih, saking hati-hati nih. Wala yaliku bil abdi hadza, mosok koyo ngene iki diarani kawulane pangeran, gak tahu sholat jamaah, gak tahu sapa masjid. Nah, ketika ditegur seperti itu, maka apa yang terjadi? Fataba Harun ala dzalik. Harun ar-Rasyid kemudian bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wattakhadha masjidan lil 'amati ala babihi. Kemudian apa? Rumahnya disambungkan ke pintu masjid. Jadi rumahnya disambungkan ke pintu masjid. Sehingga pintu yang nyambung dari rumahnya itu wa kana yakhruju ilaihi inda kulli sholatin. Dia senantiasa keluar masuk dari rumah menuju masjid lewat pintu itu. Setiap kali sholat 5 waktu didirikan. Itu saking ngati-ngatinya Harun ar-Rasyid. Bahkan pintu itu bukan hanya untuk Harun ar-Rasyid saja, tapi juga seolah-olah diwakafkan untuk masyarakat umum, boleh lewat dari pintu yang emang disambungkan oleh Harun ar-Rasyid. Jadi saking hati-hati. Jadi sekali lagi panjenengan sering-sering jamaah, sering-sering sapa masjid, manfaatnya banyak dan berefek ke kitanya juga banyak. Artinya apa? Insya Allah dalam hal apapun, selama kita itu masih bisa menjaga muru'ahnya masjid, kemudian mengupayakan sholat jamaah di masjid, insya Allah kita itu akan dekat dengan kebaikan. Kalau seumpama belum dapat kesempatan di masjid, ya itu tadi, falzam baitak. Ya, menongono omai daripada semuanya temannya di masjid, sampean nongoni ngarepe masjid nyuwante ambek rokok-rokok kon di itu kok masjid sampai delok wong metu Mas
masjid ini tidak pas, paham ya? Kalau kita emang belum mampu untuk mengendawamkan diri kita dalam masjid, maka jangan sekali-kali apa namanya, kita berada di sekitar masjid. Falzam baitak wis no omawai. Gue lek wis mari sembahyang baru muncul. Jadi gak ketok gitu, paham ya? Jadi, itu upaya seperti itu. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, sekedar mengingatkan, karena saya masuk grup Al-Hijrah, banyak yang berkorban sapi, bukan berkorban perasaannya. Jadi mohon direkam, di-share di grup boleh, yang ini untuk Sohibul Kurban, dicatat juga boleh. Jadi untuk yang sudah mengeluarkan hartanya berkurban, satu, ada kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan. Kapan? Mulai malam 1 Dzulhijjah. Ya, sekali lagi, mulai malam 1 Dzulhijjah. Sekarang Dzulqa'dah tanggal berapa? Sekarang Dzulqa'dah tanggal 22. Berarti malam 1 Dzulhijjah mulai itu sampai 10 Dzulhijjah. Ini ada kesunahan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah jangan sampai kita menghilangkan atau memotong rambut. Di antaranya orang yang niat berkurban, satu ya, laki-laki maupun perempuan, diupayakan jangan sampai potong rambut. Kalau mau potong rambut sekarang sebelum malam tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian jangan potong kuku. Ya, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Sampai kapan? Sampai setelah penyembelihan. Jadi Sohibul Kurban diupayakan jangan potong rambut, apalagi jangan potong kuku. Sampai kapan? Sampai setelah penyembelihan. Kenapa? Ada satu alasan yang paling kuat, innaha tasyabbuh bil muhrim bil haji. Karena itu orang yang niat berkurban itu tasyabbuh, menyerupai orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Ada satu kalimat yang paling pas dan logika juga ini, was-sahih, dan yang benar, ayyabgha muridu tadhiyya kamilal ajza. Orang yang hendak berkorban atau sudah niat membeli hewan kurban, ya berkorban itu tadi, bagaimanapun dia harus menjaga keadaan sebelum ia menyembelih. Artinya dari malam tanggal 1 sampai tanggal 10. Rojaan ayatiqa minan nar bitadhiyah. Karena apa? Ini yang paling logika. Apapun yang menempel dalam diri kita, ya terutama rambut dan kuku ini menempel, kemudian juga bisa dihilangkan, tumbuh lagi, menempel dalam diri kita. Kalaupun sebelum penyembelihan masih utuh, maka rojaan ayatiqa minan nar. Kita berharap dari yang menempel di dalam tubuh kita itu nanti juga dibebaskan oleh Allah dari neraka.
Yang paling utama adalah tasyabbuh bil hajj, yaitu menyerupai ibadahnya orang yang lagi melaksanakan ibadah haji. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, karena hukum kurbannya Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Maka kalau ditinggal, maka ini motong rambut, motong kuku, cukur rambut, ya. Maka bagaimana hukumnya? Makruh tanzih, yaitu makruh yang mendekati keharaman. Ini menurut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i menghukumi membeli dan berkurban, ya, hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Bagi yang menghukumi wajib, contohnya Imam Hanafi, jadi kurban itu ada beberapa hukum, ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Lu wajib dari mana? Kok bisa wajib? Ada dalil Qur'annya, fasolli li rabbika wanhar. Wajib. Jadi kalau panjenengan mewajibkan, berarti setiap tahun panjenengan minimal beli kambing. Wasolli li rabbika wanhar. Wanhar ini amr, perintah. Dalalatun ala wujub, yang sebagai petunjuk atas kewajiban karena perintah. Wanhar, walaupun wanhar itu menyembelihlah wahai Muhammad, kata Imam Hanafi, setiap apapun yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad sifatnya wajib, maka wajib pula untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hukum dari awal jenengan beli hewan kurban wajib, pokoknya setiap tahun dek kita wajib beli hewan kurban, kita wajib sedekah hewan kurban, maka dari malam tanggal 1 sampai tanggal 10 motong rambut, motong kuku, hukumnya haram. Paham ya? Karena perbandingannya wajib adalah apa? Haram. Terus sekali lagi, itu tolong ditekankan lagi, untuk mendapatkan kesempurnaan daripada kesunahan. Jadi bagi sohibul kurban diupayakan kalau mau potong rambut, potong kuku sekarang. Tapi kalau sudah mendekati malam 1, ya, atau akhir Dzulqa'dah, malam 1 sampai tanggal berapa? 10, pasnya adalah setelah penyembelihan baru boleh potong rambut. Kenapa potong rambut? Itu digambarkan istilah ketika manasik haji adalah tahallul itu sebagai bukti bahwasanya intihau muddatil muhrim, sebagai pamungkas masa di mana dia dalam keadaan ihram. Maka kalau sudah tahallul, sesuatu yang kemarin dilarang boleh jadi halal seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi tasyabbuh bil haji, semoga barokah daripada mengeluarkan harta untuk berkorban li'ila'i kalimatillah, kita juga mendapatkan derajat orang-orang yang haji. Amin Allahumma. Dan juga kita bermunajat kepada Allah, semoga juga ditakdirkan bisa menjalankan ibadah haji. Amin Allahumma. Amin. Itu ya. Dan sekali lagi, ingatkan lagi bagi sahabat kurban, ini adalah penekanan supaya mendapatkan kesunahan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.